Halo, kami dari kelompok 1 ada Abid, Afifah, Alvin, Alfari, Diva, Vera, Gina, Ilvana, Kezia, Kiki, Ngestirera, Resti, Sinta, Wahyudi, dan Wanda. Di sini kami akan membahas bab 14 tentang konflik dalam organisasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas, atau kegiatan-kegiatan kerja karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Ada beberapa efek konflik. Yang pertama yaitu ada konflik fungsional. Efek konflik yang kedua yaitu konflik disfungsional. Kemudian ada beberapa tipe-tipe konflik. Tipe konflik yang pertama adalah hubungan. Tipe konflik yang kedua yaitu ada tugas. Serta tipe konflik yang terakhir adalah proses. Selanjutnya lokus konflik, yaitu kerangka kerja di mana konflik terjadi. Ada dua tipe lokus konflik. Yang pertama yaitu konflik dia. Dan yang kedua yaitu konflik antar kelompok. Selanjutnya proses konflik dengan 5 tahapan dalam proses konflik, yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, kesadaran dan personalisasi, niat, perilaku dan hasil. Tahap pertama dari konflik adalah penampilan kondisi atau sumber yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Yang pertama, komunikasi, di mana komunikasi dapat menjadi sumber konflik. Yang kedua ada struktur, meliputi ukuran kelompok, derajat spesialisasi dalam pekerjaan yang ditugaskan kepada para anggota kelompok, serta kesesuaian antara anggota dan tujuan. Dan yang ketiga ada variabel-variabel pribadi. Tahap kedua yaitu kesadaran dan personalisasi. Konflik terjadi saat hal itu dirasakan ketika individu menjadi terlibat secara emosional bahwa mereka mengalami kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Tahap 3 yaitu niat. Mungkin ada beberapa niat yang mempengaruhi antara persepsi dan emosi orang-orang serta perilaku terbuka mereka. Yang pertama bersaing, berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi, dan berkompromi. Tahap keempat yaitu perilaku. Tahap perilaku meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik. Tahap kelima yaitu hasil. Yang pertama, hasil yang fungsional dengan konflik yang bersifat konstruktif. Yang kedua adalah hasil yang disfungsional dengan konflik bersifat destruktif. Kemudian selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Disambung dengan proses negosiasi. Proses yang pertama ada persiapan dan perencanaan, kedua penentuan aturan dasar, ketiga klarifikasi dan justifikasi, dan yang keempat ada penutupan dan implementasi. Selanjutnya ada strategi negosiasi. Yang pertama ada tawar-menawar distributif. Yang kedua, tawar-menawar integratif. Yang ketiga, ada kue tetap atau negosiasi tetap. Berikut ada isu-isu tentang negosiasi. Pertama, peranan suasana hati dan sifat kepribadian dalam negosiasi, perbedaan gender dalam negosiasi, perbedaan kultur dalam negosiasi, dan negosiasi pihak ketiga. Sekian dan terima kasih. Nah,